sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak di SMA Negeri Kilo ini. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Bu, pada kali ini saya ingin melakukan sebuah wawancara berkaitan dengan kepentingan saya untuk menyetor tugas di LMS. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8, saya sudah masuk di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan bernilai kebajikan. Nah, saya rasa Ibu selaku kepala sekolah di sekolah kita tercinta ini, saya melihat tuh banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Saya lihat ini suatu perkembangan dan kemajuan yang luar biasa selama Ibu pimpin nih. Nah, SMA 1 Kilo yang saya tahu tidak seperti ini dulu. Tapi selama ini kurun waktu sudah masuk tahun ke-6 ini, perkembangan dan kemajuan itu luar biasa. Nah, ini bisa nggak Bu ini diceritakan pengalaman Ibu selama memimpin ini supaya ini jadi pelajaran yang berharga juga buat kami selaku generasi-generasi khususnya di calon guru penggerak ini kata belakang. Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah ini, pengambilan keputusan di sekolah ini tentu mungkin akan muncul dua hal. Yang pertama itu adalah hal-hal sama-sama benar nih Bu. Ada dua hal yang muncul sama-sama benar dan sama-sama bernilai kebajikan. Nah, tetapi harus Ibu kan sebagai pimpinan harus memilih salah satu Ibu. Pernah nggak dihadapkan seperti itu Bu? Selalu di sebuah instansi seperti sekolah itu akan mengalami masalah yang seperti itu. Tapi untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu kita harus bisa membaca akar masalah, penyebabnya seperti apa sehingga terjadi masalah seperti itu. Kemudian akan dicarikan solusi. Untuk memperoleh sebuah solusi, kita mencari informasi-informasi penyebab terjadinya permasalahan. Kemudian untuk memecahkan permasalahan itu, kita harus juga melihat dari sisi kebermanfaatannya. Walaupun sama-sama benar, memang benar, tapi kita melihat kebermanfaatannya hanya untuk hari ini atau kebermanfaatan yang berkelanjutan. Jadi kita harus memilih kebermanfaatan yang berkelanjutan. Kemudian untuk mengambil sebuah keputusan, walaupun saya seorang pemimpin di sini di sekolah di SMA 1 Kilo ini ada stakeholder, ya ada kasep, ada kasubag, dan ada guru-guru tim yang berada di SMA Negeri 1 Kilo akan saya libatkan. Saya akan bersama-sama melembut bersama sehingga keputusan itu tidak hanya saya tetapkan sendiri, bersama-sama dengan stakeholder yang ada di SMA. Luar biasa Bu. Yang pertama Ibu lakukan itu ketika dihadapkan dua hal yang sama-sama benar tapi yang diambil keputusan itu hanya satu diputuskan. Ibu tadi mengatakan bahwa melibatkan seluruh stakeholder supaya sama-sama mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak Ibu sendiri tidak melakukan saya sebagai pimpinan langsung ambil, tidak, tapi melibatkan seluruh stakeholder di sekolah ya. Itu luar biasa. Dan itu tujuannya mengambil solusi tadi. Kemudian juga manfaatnya juga dipikirkan, ternyata ada manfaat jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Itu luar biasa Bu. Nah, ini sebuah ilmu juga. Kemudian yang kedua setelah itu apalagi apakah ada prosedur-prosedur yang lain selain melibatkan stakeholder dan sebagainya ketika dihadapkan lagi hal-hal yang sama-sama benar kemudian dihadapkan oleh dua hal itu dan harus diambil keputusan yang satu.
selain itu ada prosedur lain nggak yang bisa diambil? Iya, tadi kebermanfaatannya. Kemudian yang terakhir sih semuanya kembali ke hati nurani. Apalagi saya seorang perempuan, ya semua keputusan itu kembalinya ke hati nurani. Itu saja. Eh, Kalau memang pengambilan keputusan itu memang harus hadir dari satu hati nurani. Saya rasa tuh meskipun ibu seorang perempuan di sini bu, tapi luar biasa bu. Memang perempuan, tapi perempuan ini yang perempuan yang tangguh dan luar biasa menurut saya bu, sebagai guru juga di sini saya melihat kita yang laki-laki juga ini ya sudah dikalahkan juga ini bu. Ini bu ya. Jadi kemudian bu, pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak tantangan yang pernah ibu alami dalam pengambilan keputusan? Tantangan jelas ada, karena kan dua hal yang sama-sama benar dan saat kita harus pilih satu, otomatis nanti ada ketidakterimaan di salah satu pihak yang tidak kita pilih itu. Tetapi langkah-langkah yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang satu yang tidak dipilih tadi, menyampaikan apa efeknya dan akibatnya seperti apa seandainya ini, dan menjelaskan bahwa ini untuk kebutuhan kemaslahatan bersama, kebutuhan yang ada di SMA Negeri 1 Kilo. Tidak saya lepas begitu saja. Saya akan merangkul apapun permasalahan yang ada tadi, kita bahas bersama dan dijelaskan kebermanfaatan. Luar biasa bu. Kemudian ketika dihadapkan dua dilema etika itu, dua dilema keputusan itu, apakah ibu akan mengambil keputusan secara spontan atau harus dijadwalkan dulu nih? Keputusan itu harus diambil misalnya dijadwalkan dulu, kapan, dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, atau harus diambil pada saat itu? Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya harus hari itu dicarikan solusinya, saya akan mengambil keputusan saat itu juga, karena dibutuhkan keputusan yang tepat. Walaupun hari itu otomatis memang harus dipikirkan dulu juga kelebihan dan kekurangannya atas keputusan yang saya ambil. Luar biasa bu. Kemudian selanjutnya bu, ada nggak seseorang di lingkungan sekolah ini atau faktor-faktor lain yang sangat membantu dan yang selama ini yang mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Semua stakeholder di sini semua dilibatkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau kaitannya dengan kesiswaan, kita berhubungan dengan bakasi kesiswaan. Permasalahan dengan sarana, ya saya konfirmasi dengan sarana. Sesuai dengan semua ada, semua sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi semuanya itu sangat membantu ya, semua melibatkan. Tidak ada satu orang ini, dua orang tidak. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Semua stakeholder itu semua membantu. Itu luar biasa, makanya itu sebuah kunci sukses juga ya. SMA 1 Kilo ini sudah 6 tahun ibu memimpin ini, luar biasa kompaknya ini. Memang harus seperti itu, memang dalam pendidikan kami juga tuh nilai kolaborasi itu memang harus ada. Nah, itu ternyata itu sudah dijalankan sudah 6 tahun dijalankan kolaborasinya, luar biasa di kompangan. Nah bu, ini pertanyaan terakhir bu, luar biasa ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang ibu sampaikan tadi itu, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik bu selama 6 tahun ini ya dari pengambilan keputusan? Pelajaran yang saya ambil bahwa setiap permasalahan pasti ada solusi. Dan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan harus pandai-pandai melihat permasalahannya, penyebabnya apa sehingga terjadi seperti ini, sehingga kita memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, walaupun saya seorang pemimpin di sini, karena di sekolah ini ada stakeholder yang ditugaskan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tidak boleh saya memutuskan sendiri, harus melibatkan semua. Kalau bermasalah kaitannya dengan kebersihan, ya ada stakeholdernya sendiri, kaitan dengan kesiswaan, dalam pengambilan keputusan
dilakukan mufakat bersama dengan semua anggota yang berada di lingkungan SMA. Berkolaborasi dalam gerak itu berkolaborasi. Ya, jadi luar biasa Bu ya. Ini sebuah apa namanya ilmu baru bagi saya pribadi. Ini sangat bermanfaat sekali kegiatan pada hari ini. Karena memang kunci kesuksesan itu ada dalam sebuah tim. Tim itu harus berkolaborasi. Stakeholder harus semuanya bergerak. Kemudian keputusan juga itu harus melibatkan stakeholder yang ada. Saya rasa itu ini catatan-catatan yang akan saya simpan rapi dan akan saya selalu ingat Bu. Ini adalah sebuah ilmu yang Ibu Linda Hartati Sarjana Pendidikan selaku kepala sekolah, kunci sukses yang luar biasa. Baik Bu, terima kasih saya sudah mendapatkan apa yang memang diinginkan. Terima kasih atas dukungannya Bu, luar biasa waktu review pada hari ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi generasi nanti, sehingga kegiatan-kegiatan dan ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan ke saya pada sesi wawancara ini bisa bermanfaat sepanjang masa dan abadi terus Bu. Dan saya selaku CGP Angkatan 8 sangat berterima kasih saya bisa memetik sebuah ilmu dari Bu Linda Hartati bahwa nilai-nilai yang sudah disampaikan tadi itu sangat bagus sekali dan luar biasa. Terima kasih Bu. Sekian pada sesi wawancara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih Pak atas dukungan dan waktu luangnya Bapak untuk mendukung program guru penggerak ini Angkatan 8. Sekarang Pak, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 8, saya Rahmat Munawir dari SMA Negeri 1 Kilo. Di sini saya berkepentingan untuk memenuhi tugas modul 3.1 yaitu kaitan dengan pengambilan kebijakan yang bernilai kebajikan. Nah, sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran yang sebenarnya, meskipun saya ini tidak memimpin suatu lembaga yang besar seperti ini, minimal saya menjadi pemimpin di kelas. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa saya ada interview ini adalah yang pertama adalah saya ingin belajar banyak Pak pada Bapak, belajar banyak kaitan dengan pengambilan kebijakan atau keputusan yang bernilai kebajikan. Kenapa SMK Negeri 1 Kilo menjadi pilihan saya untuk menjadi target interview ke pimpinan sekolah ini? Yang pertama itu Pak, saya menilai perkembangan dan perubahan SMK Negeri 1 Kilo di masa kepemimpinan Bapak ini sangat luar biasa Pak. Ya, ini sangat luar biasa dan ini masuk tahun ke-9 Pak ya. Tahun ke-9 saya rasa ini waktu yang cukup lama. Kenapa ini cukup lama masa kepemimpinannya? Karena ini kebijakan dan keputusan ataupun gaya kepemimpinan Bapak sangat dibutuhkan di dunia pendidikan ini, khususnya di SMK 1 Kilo. Nah, untuk itu Pak, saya berharap Bapak bisa berbagilah pengalaman Bapak yang luar biasa ini, prestasi-prestasinya yang luar biasa. Nah, apa sih Pak trik-triknya Pak ketika Bapak itu mengambil sebuah keputusan atau dihadapkan dengan dua masalah yang sama-sama itu benar menurut Bapak, dan tapi harus dipilih salah satu nih, mengambil salah satunya. Nah, bagaimana Pak Bapak ketika dihadapkan dengan dua masalah tersebut dan bagaimana cara memutuskan kebijakan? Sebelumnya saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kilo menyampaikan ucapan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Munawir SPD yang telah memberikan sebuah kepercayaan kepada saya untuk
menerima interview yang dilakukan oleh Pak Munawir kaitannya dengan kepemimpinan saya di SMK Negeri 1 Kilo. Masuk ke persoalan tadi, bagaimanapun juga di dalam sebuah instansi ada beberapa kepentingan yang harus kita identifikasi dan juga ada hal-hal yang pertentangan antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua, ada walaupun dari sisi kebenaran tetapi ada kadang juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang kita anut selama ini. Untuk selama ini yang pertama itu kita harus mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di sekolah. Itu bagaimanapun identifikasinya adalah apa, siapa, dan bagaimana memecahkan persoalan itu ketika ada katakanlah dua orang atau lebih yang bertentangan dalam memandang sesuatu hal. Yang saya lakukan adalah menyatukan persepsi itu. Dan kita harus lihat bahwa sebuah keputusan harus kita lihat itu adalah tidak merugikan orang lain dan sama-sama menguntungkan. Ini terwujudnya sebuah lembaga yang bermartabat dan maju dan berkualitas. Ya, bagaimanapun juga kita harus melibatkan orang-orang yang mengetahui persoalan-persoalan itu, letak persoalannya bagaimana pemecahannya dan solusinya bagaimana. Itu yang bisa saya berikan. Iya Pak, terima kasih Pak. Tadi saya ada beberapa hal yang saya catat Pak, ini yang menjadi ilmu yang luar biasa Pak yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama itu menyatukan persepsi dari seluruh stakeholder. Ya. Stakeholder yang dimaksud itu ada wakasnya, ada operatornya, ada satpam. Sampai satpam itu adalah harus sama persepsinya. Itu tidak gampang sebenarnya kalau menurut saya Pak, tapi Bapak sudah mampu melakukan itu luar biasa menurut saya. Kemudian keputusan yang diambil itu harus sama-sama menguntungkan. Jadi menguntungkan bagi murid terutama dan juga bagi pendidik. Kemudian SMK ini harus maju, bermartabat dan berkualitas. Dan itulah yang menjadi fokusnya. Ini luar biasa Pak. Kepemimpinan Bapak di SMK inilah yang dibutuhkan oleh kita di calon guru pendidikan. Kemudian yang kedua Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan Pak ketika ini dilakukan. Ini kan menyatukan persepsi, sama-sama menguntungkan, harus maju, bermartabat dan berkualitas. Ada nggak prosedur-prosedur yang bisa diterapkan? Yeah. Kaitannya dengan prosedur dalam pengambilan sebuah keputusan, selama ini saya tidak memfokuskan atau menargetkan satu prosedur, akan tetapi prosedur itu tergantung daripada persoalan apa yang sedang terjadi. Misalnya prosedur yang pertama, kita kembali ke tadi, identifikasi persoalannya itu apa. Apakah yang kedua, apakah yang dilibatkan itu wakasek, komite sekolah, atau semua yang terlibat di dalam sekolah itu prosedurnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi prosedur yang diambil itu adalah melibatkan seluruh stakeholder. Artinya di sini ada nilai kolaborasi Pak. Ini sangat penting sekali dan itulah yang diinginkan Mas Menteri sekarang Pak, bahwa semua stakeholder itu harus dilibatkan dan ada nilai kolaborasi di dalam sekolah itu. Dan itu sudah diterapkan, itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Dan ini berdampak pada kemajuan SMK dari 1 kilo sampai hari ini. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang dianggap dilema itu, efektivitas sebuah keputusan yang diambil itu seperti contohnya apa Pak? Efektivitasnya sebuah keputusan yang diambil itu menurut saya dan yang paling esensial adalah musyawarah dan mufakat. Dan yang kedua
pada intinya apa namanya tadi, efektifnya sebuah pengambilan keputusan itu, saya kembali lagi ke tadi, tidak merugikan berbagai pihak terhadap sebuah keputusan yang telah diambil. Tentu saja tadi ya, musyawarah mufakat itu yang paling penting. Luar biasa Pak. Ternyata di SMA 1 Kilo ini Pak, Bapak itu dalam mengambil sebuah keputusan itu harus melalui musyawarah mufakat. Ya. Berarti sudah melibatkan lagi seluruh stakeholder yang ada. Jadi ya ada rapat, ada duduk bersama, kemudian baru Bapak bisa memutuskan keputusan bersama. Tetapi tidak terlepas dari ada semacam keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah itu sendiri tanpa melibatkan stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Kilo. Keputusan-keputusan yang esensial yang memang tidak boleh ada yang tahu tentang sebuah keputusan. Oh iya, berarti itu adalah istilahnya keputusan yang memang itu murni datang dari pimpinan langsung yaitu Bapak sendiri. Dan itu harus Bapak ambil. Saya rasa itu harus butuh sebuah kompetensi kompetensi yang lebih untuk dalam mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya Pak, ketika Bapak melakukan sebuah musyawarah mufakat dan kemudian nanti setelah musyawarah mufakat itu Bapak juga mempertimbangkan lagi sendiri, kemudian harus diambil keputusannya oleh Bapak sendiri. Ada nggak kendala-kendala yang dihadapi? Bagaimanapun juga setiap keputusan yang telah diambil itu ada kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal ini tidak semua keputusan yang kita ambil itu memuaskan semua pihak, akan tetapi ada beberapa pihak yang tidak puas terhadap sebuah keputusan. Langkah saya yang saya lakukan adalah memberikan semacam memberikan semacam pencerahan kepada teman-teman yang belum puas terhadap sebuah keputusan, bahwa ini loh sebuah keputusan yang harus kita ambil dengan catatan tadi tidak boleh merugikan siapapun juga terhadap sebuah keputusan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya Pak, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah Bapak itu? Ya. Ada nggak? Sebagai pemimpin, siapapun juga sebagai pemimpin, ada orang-orang yang terlibat di samping kita dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, baik itu dari komite sekolah, dari Wakasek, maupun dari orang-orang yang memiliki kompetensi itu. Dengan catatan tadi harus kita lihat efektif dan tidaknya sebuah keputusan yang kita ambil. Intinya bagaimanapun juga sebagai kepala sekolah secara objektif dan juga ada secara subjektif. Yang subjektif inilah yang kita ambil pendapat dan pandangannya itu orang-orang yang benar-benar memahami tentang kita dan memahami tentang pekerjaan. Itu satu prinsip yang harus kita pegang. Luar biasa Pak. Jadi ternyata ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu objektif dan subjektif. Selain kita juga subjektif dengan tadi, subjektif artinya musyawarah mufakat, kemudian berkolaborasi, tapi juga ada langkah objektif juga ternyata yang subjektif juga yang ternyata yang harus diambil oleh pimpinan sekolah itu sendiri. Dan itu Bapak sudah sering lakukan dalam kemajuan SMK. Nah Pak, kita sampai di pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, saya meyakini dan saya sudah tahu sekarang Pak bahwa Bapak memiliki kompetensi dan ilmu kepemimpinan yang luar biasa Pak,
sehingga SMK Negeri 1 Kilo selama 9 tahun Bapak memimpin ini luar biasa maju dan berkembang. Mulai dari SDM-nya dan pembangunan dan pembangunan sekolah ini luar biasa maju Pak. Dan saya juga bisa melihat saya tadi pas masuk di SMK itu dulu Pak, saya pernah menjadi guru honor di SMK 1 Kilo pada saat saya aktif dengan Sanaria dulu. Itu saya nggak menyangka dulu tuh, saya mengingat ketika saya jadi guru sukarela, saya mengajar di kelas 10. Kelas 10 itu masih beratapkan rotan, berlantaikan tanah Pak. Nah, itu dulu. Tapi sekarang saya masuk di sini luar biasa Pak. Ini dihadapkan dengan KBM-nya yang luar biasa efektif, Bapak Ibu gurunya yang semangat, kemudian penataan lingkungan sekolah yang cukup rapi dan indah Pak. Dan ini ternyata ini ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya. Kemudian nih Pak, terakhir pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman selama Bapak dulu? Ya. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Madres SPD yang telah melakukan wawancara dan saya jujur saya katakan, jujur dari dalam hati yang paling dalam, bahwa tanpa adanya program guru penggerak ini, saya sama sekali tidak pernah mendengar istilah dilema etika dan bujuk moral. Terima kasih. Dan setelah saya mempelajarinya, bahwa ternyata seorang pemimpin itu bisa dikatakan sulit dan bisa dikatakan gampang dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kesimpulan yang saya dapatkan bahwa ternyata sebuah kesimpulan itu, sebuah keputusan itu sulit kita ambil apabila kita mengedepankan perasaan. Dan yang paling penting adalah saya mendapat pembelajaran yang luar biasa dengan kegiatan calon guru penggerak ini dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan antara sesuatu yang berlawanan dan yang bertentangan dengan moral. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Madres SPD yang telah sudi datang di sekolah kami. Penghargaan yang luar biasa bagi kami di SMK Negeri 1 Kilo untuk Pak Munawir SPD selaku calon guru penggerak, dan semoga kelak akan benar-benar dapat menggerakkan semua aktivitas yang ada di lembaga pendidikan. Baik, nanti insya Allah kita doakan bersama, siapa tahu akan duduk menjadi pimpinan di sebuah lembaga dan akan menjadikan sebuah referensi tentang apa yang dipelajarinya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak. Ini akan saya catat bukan saja di dalam buku agenda saya pribadi, tapi ini akan dicatat oleh sejarah bahwa kepemimpinan Bapak Dr. Agus Langga, kepala sekolah SMK Negeri 1 Kilo ini memiliki kemampuan dan kompetensi kepemimpinan yang luar biasa sehingga membawa SMK Negeri 1 Kilo ini maju dan berkembang seperti ini. Terima kasih Pak. Saya mungkin ini interview kegiatan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi-generasi dan CGP angkatan-angkatan selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat juga untuk dunia pendidikan kita dan mendorong terus kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan nasional secara utuh. Luar biasa Pak, terima kasih atas waktunya, atas dukungannya, atas semuanya, luangan waktunya. Ini adalah pembelajaran yang berharga lebih-lebih di saya pribadi. Ini mudah-mudahan dalam proses ini, dalam kegiatan ini akan dicatat juga dalam sejarah kemajuan dan berkembangnya SMK. Sekian
kegiatan interview pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.